Haleluya, haleluya. Ya, shalom umat yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman hari ini. Urapi hambamu dan urapi seluruh umatmu dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan, kami sepakat, kami berdoa. Biarlah firman Allah menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Dan firman ini Tuhan membebaskan orang yang terikat. Dan bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Urapi kami Tuhan, urapi semua umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak terasa Saudaraku gereja Tuhan, kita sudah memasuki bulan Oktober. Saya percaya bulan ini menjadi bulan keajaiban, bulan kemenangan bagi saya dan saudara yang menanti-nantikan Tuhan dan yang berharap kepada nama Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, hari ini saya memberikan judul khotbah menang atas ketakutan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena saudaraku ketakutan adalah penghalang, seseorang tidak bisa terima mujizat Tuhan karena firman Allah tidak bisa tinggal, tidak bisa bekerja di hati yang takut. Oleh karena itu saudaraku, pastikan hari ini saudara harus dibebaskan dari ketakutan. Haleluya. Kita boleh melihat dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7. Haleluya, baca. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Sebab Allah memberi kepada saya dan saudara bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, Paulus sebagai orang yang sudah punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan Paulus Alkitab berkata dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Sekalipun dia harus mati, Paulus saudaraku, dia tidak pernah takut dalam hidupnya. Bahkan Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Artinya saudaraku, Paulus bukan hanya berbicara. Paulus adalah pribadi yang sudah lulus dalam hal ini. Dia sudah menang atas ketakutan itu sendiri. Itu sebabnya Paulus memberi semangat, memberi kekuatan kepada anak rohaninya Timotius yang masih muda. Tentu sebagai orang yang masih muda, tidak gampang untuk memimpin satu jemaat yang mungkin ada umurnya yang lebih tua dari dia. Di samping itu ada pengajar, ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan pengajarannya. Tapi dengarkan gereja Tuhan, Paulus memberi kekuatan dan berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Haleluya. Mari bandingkan Roma pasal 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, Gereja Tuhan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, Saudaraku, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Gereja Tuhan, saya dan saudara adalah anak Allah. Maka hari ini dengarkan, tolak segala roh perbudakan. Alkitab berkata bahwa roh ketakutan adalah roh perbudakan. Gereja Tuhan, dengarkan, saya dan saudara adalah anak Allah. Di dalam dirimu, di dalam diriku, Allah sudah memperlengkapi. Ada satu roh yang luar biasa, roh yang hebat, namanya Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam segala tekanan, krisis boleh terjadi, sakit penyakit boleh datang, gereja Tuhan jangan pernah takut, karena Allah sudah memperlengkapi saudara dengan roh yang hebat, dengan roh yang luar biasa, namanya Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Gereja Tuhan, Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling, Sama seperti singa yang mengaum-aum. Saudaraku, iblis diibaratkan seperti singa yang mengaum-aum Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, iblis dia mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, ini kabar baik bagi saya dan saudara. Tidak semua orang dapat ditelannya. Terus lanjutkan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Alkitab berkata, gereja Tuhan, lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu. Sebab gereja Tuhan, kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung
penderitaan yang sama. Menanggung penderitaan yang sama. Saudara, gereja Tuhan sejak awal bahwa iblis itu adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa. Maka Anda boleh melihat dalam kisah Ayub, Alkitab berkata bagaimana iblis sendiri berusaha untuk menghancurkan Ayub, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan Tuhan atas keluarga Ayub. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, buktinya anaknya mati, buktinya hartanya habis. Dengarkan gereja Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi jika Allah tidak mengizinkannya. Tetapi gereja Tuhan, kita boleh melihat dalam Ayub pasal terakhir bahwa Tuhan memulihkan kesehatan Ayub. Bukan cuma kesehatannya, tetapi harta miliknya, termasuk anak-anaknya juga dipulihkan, dikembalikan oleh Tuhan. Artinya bagaimana Tuhan memberikan Ayub 10 anak. Anak yang luar biasa, anak-anak yang cantik. Artinya saudaraku gereja Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Bagian kita, tatkala ada tekanan, tatkala ada goncangan, tatkala ada sakit penyakit, tatkala ada pencobaan dalam bentuk apapun, gereja Tuhan lawan dia dengan iman yang teguh. Saudaraku, Anda boleh melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayat 4. 1 Samuel 17 ayat 4. Amin. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Lalu tampillah seorang pendekar dari orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Perhatikan baik-baik, beratnya saja 5.000 sikal. Terus Dia memakai penutup kaki dari tembaga. dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya dia memanggul lembing tembaga. Terus lanjutkan lagi. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Terus Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. lanjutkan lagi, haleluya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Seorang pembawa perisai berjalan di depan Goliat ini. Terus Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Alkitab berkata bagaimana Goliat ini dia berseru dan berkata, Katanya kepada mereka, katanya kepada orang Israel, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah dia turun mendapatkan daku. biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku Saudaraku, Goliat berkata, jika ia dapat melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia Tetapi jika aku dapat mengungguli dia, mengalahkan dia, dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami akan menjadi hamba kami. dan takluk kepada kami. Terus lanjutkan. Pula kata orang Filistin itu, Amin. aku menantang hari ini barisan Israel. Gereja Tuhan, Goliat dengan sombongnya, dia mengintimidasi Israel dan berkata, aku menantang barisan Israel, Berikanlah kepadaku seorang, berikan kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang melawan seorang. supaya kami berperang seorang melawan seorang. Terus, Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, Alkitab berkata ketika Raja Saul mendengarkan suara Goliat ini, maka cemaslah hati mereka garis bawahi Raja Saul sendiri, hatinya cemas. dan sangat ketakutan. Saudaraku, bukan hanya ketakutan, tetapi suara Goliat membuat Raja Saul, seorang raja, Alkitab berkata sangat cemas dan sangat ketakutan. Tapi saudaraku, berbeda dengan seorang anak muda yang punya pengenalan yang benar dengan Tuhan. Saudara boleh membaca, saudaraku, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Haleluya. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Allah segala barisan Israel
Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Saudaraku, dengan iman Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. dan aku akan mengalahkan engkau Dengan iman dia berkata, aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Lanjutkan. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin Lagi-lagi Daud berkata dengan iman, hari ini juga mayatmu dan mayat orang Filistin kepada burung-burung di udara akan diserahkan kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, dan kepada binatang-binatang liar. supaya seluruh bumi tahu Wow, Daud berkata supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, Gereja Tuhan, di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Terus lanjutkan lagi. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, Ketika orang Filistin ini bergerak menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh, gereja Tuhan, Daud saudaraku bukannya lari, tetapi dia berlari saudaraku. Berlari saudaraku, bukan berlari ketakutan, tetapi dia berlari menghadapi Goliat yang besar itu, untuk menemui orang Filistin itu. untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Alkitab berkata bagaimana Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, Hanya dengan sebuah batu, terus diumbannya. maka kenalah dahi orang Filistin itu, Lanjutkan lagi. sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, Batu itu saudaraku terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. dan terjerumuslah Goliat dengan mukanya ke tanah. Terus Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. demikianlah Daud yang masih muda mengalahkan Goliat yang besar itu. Terus Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Alkitab berkata bagaimana Daud saudaraku bisa membunuh Goliat tanpa pedang di tangan. Terus lanjutkan lagi. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. berdiri di sebelahnya, Diambilnyalah pedangnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Saudaraku, dipancungnya kepalanya. Terus lanjutkan. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, Amin. maka larilah mereka. Maka larilah mereka. Gereja Tuhan, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, suara Goliat membuat seluruh Israel gemetaran, termasuk Raja Saul sendiri. Alkitab berkata sangat cemas dan sangat ketakutan. Saudaraku, dengarkan gereja Tuhan. Tetapi Daud yang mengenal Tuhan, dia melawan Goliat dengan iman yang teguh dan berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang perkasa, dengan nama Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, poin yang pertama, tatkala ada Goliat di sekitar kita yang suaranya mengintimidasi, menakut-nakuti saudara, menakut-nakuti pernikahanmu, bisnismu, masa depanmu, dengarkan ini. Suara apapun yang Anda dengar yang sepertinya mencekam dan membahayakan, engkau harus bangkit dan lawan dengan iman yang teguh. Karena saya percaya Tuhan menyertai saudara dan memberi saudara kemenangan. Yang kedua, saudara, lihat Alkitab saudara. Saya percaya Anda diberkati Tuhan. Dalam Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21 ayat 6 sampai 9. Bilangan pasal 21 ayat 6 sampai 9. Yang pertama, saudaraku, sesuai dengan judul khotbah hari ini, menang atas roh ketakutan. Bagaimana caranya? Gereja Tuhan, engkau harus melawan dengan iman yang teguh. Yang kedua, lihat Alkitab saudara, Bilangan 21 ayat 6. Bilangan 21 ayat 6. Bilangan pasal 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung kepada bangsa itu. yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Terus lanjutkan. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, Kami telah berdosa. sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau.
Terus lanjutkan lagi. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Terus. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Terus lanjutkan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung. Buatlah ular tedung. Dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut. Gereja Tuhan Alkitab berkata, setiap orang yang terpagut oleh ular tedung itu, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Jika ia melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa, ia akan hidup. Gereja Tuhan, jangan berjalan dengan penglihatan, jangan berjalan dengan perasaan saudara, tapi melangkah dengan iman. Ada satu peristiwa di mana tatkala orang Israel yang dipimpin oleh Musa pada saat itu, mereka sedang dipagut oleh ular karena mereka bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Alkitab berkata, Musa buat ular tembaga. Siapa yang memandang bukan kepada pagut ular itu, tetapi dia memandang kepada ular tembaga yang kau buat, maka setiap orang yang memandangnya akan hidup. Saudaraku gereja Tuhan, tatkala saudaraku ada sakit penyakit yang Anda alami, ada kelaparan yang Anda alami, ada krisis yang Anda alami, gereja Tuhan, jangan arahkan matamu kepada masalah, tapi arahkan matamu dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Anda boleh melihat dalam Keluaran pasal 14, Keluaran pasal 14 ayat 10. Maka poin yang kedua, gereja Tuhan, saudaraku, mari melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lihat keselamatan yang dari Tuhan. Jangan lihat masalah, jangan lihat pergumulan, jangan lihat musuh saudara yang menyerang Anda, tapi lihat pertolongan Tuhan. Lihat keselamatan yang dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 10. Keluaran 14 ayat 10. Amin. Ketika Firaun telah dekat. Ketika Firaun telah dekat. Orang Israel menoleh. Orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Maka tampaklah orang Mesir menyusul orang Israel. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Alkitab berkata sangat ketakutanlah Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berseru-seru kepada nama Tuhan. Terus. Dan mereka berkata kepada Musa. Saudaraku, mereka berkata kepada Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami? Dengan membawa kami keluar dari Mesir. Dengan membawa kami keluar dari Mesir. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami. Jangan mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Gereja Tuhan, dengarkan baik. Bagaimana saudaraku ketakutan membuat orang Israel lupa akan kebaikan Tuhan. Ketakutan membuat orang Israel lupa akan pertolongan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan yang banyak yang mereka terima, itu menjadi lupa. Oleh karena ada spirit ketakutan, ada roh perbudakan yang membutakan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Yang mereka lihat adalah masalah dan pergumulan. Gereja Tuhan, hari ini jangan arahkan matamu kepada persoalan, kesulitan, itu akan membutakan mata rohani saudara. Tapi arahkan matamu, lihat keselamatan yang dari Tuhan. Lanjutkan, haleluya. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Terus, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. amin. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Terus lanjutkan lagi. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa Israel. Janganlah takut. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Umat yang diberkati Tuhan. Bisakah saudara mendengar suara Tuhan hari ini? Tuhan berkata kepadamu hari ini, tatkala engkau sakit, bahwa sakit penyakit yang kamu alami hari ini tidak akan kamu alami lagi selama-lamanya. Kalau hari ini Anda miskin, bisakah saudara datang kepada Tuhan dan engkau mendengarkan suaranya yang berkata bahwa miskin yang kamu alami hari ini tidak akan kamu alami lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan yang membebaskan engkau dari segala roh miskin, roh kelaparan, roh kegagalan, roh sakit penyakit. Bagianmu adalah mari lihat, bukan musuh-musuh yang memperbudak engkau, tapi mari gereja Tuhan lihat keselamatan yang dari Tuhan.
lihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, tatkala orang Israel melihat ke belakang dan menoleh ke belakang, yang ada adalah ketakutan. Karena yang mereka lihat adalah musuh, adalah tentara yang menyiksa mereka bertahun-tahun di Mesir. Tentara yang memperbudak mereka, yang menghajar mereka bertahun-tahun di Mesir. Itu sebabnya Musa berkata, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Gereja Tuhan, biarlah di bulan Oktober ini angkat tangan saudara. Engkau melihat keselamatan yang dari Tuhan. Engkau melihat kesembuhan yang dari Tuhan. Engkau melihat kelimpahan dari Tuhan. Engkau melihat pemeliharaan yang dari Tuhan. Engkau melihat pertolongan yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Gereja Tuhan, poin yang kedua. Menang atas rasa takut. Menang atas ketakutan yang kedua adalah mari lihat keselamatan yang dari Tuhan. Jangan lihat musuh yang menyerang. Jangan lihat sakit penyakit yang datang. Tapi arahkan mata saudara, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan. Yang ketiga, lihat Alkitab saudara. Saya percaya Anda diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. 2 Raja-Raja Alkitab. Lihat Alkitab saudara. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan. Haleluya. Dalam kitab 2 Raja-Raja. Haleluya. Pasal 19 ayat 14. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Bagaimana saudaraku Hizkia ditolong Tuhan tatkala dia, saudaraku, membawa surat ancaman itu dan dia bentangkan di hadapan Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 19. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. Amin. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. lalu membacanya. Alkitab berkata Hizkia membaca surat itu. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik saudaraku, itu bukan surat biasa. Karena surat itu adalah surat ancaman. Bagaimana ada raja yang kuat, raja yang agung, yang mendatangi mereka dan ingin membunuh seluruh rakyatnya. Surat intimidasi, surat kematian, surat yang kalau tanpa pertolongan Tuhan mereka tidak lagi mungkin selamat. Tapi ini yang Hizkia lakukan. Surat itu dia bawa ke rumah Tuhan. Baca lagi Bu Belinda. Haleluya. Dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Alkitab berkata bagaimana Hizkia, gereja Tuhan, dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Terus Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan. hanya Engkau sendirilah Allah. Terus Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, Saudaraku Hizkia dalam kelemahannya dia berkata, sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, Saudaraku Hizkia dia berkata, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Dengarlah perkataan Sanherib yang sombong itu, yang mengaibkan Allah yang hidup. Terus Ya Tuhan, Ya. memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, memang Raja Asyur ini telah memusnahkan banyak kerajaan. Terus dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, dan menaruh Allah mereka ke dalam api. Terus sebab mereka bukan Allah, sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, hanya buatan tangan manusia. kayu dan batu. Amin. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Amin. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, Saudaraku Hizkia berkata, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, kamu menerima berita, kamu menerima surat yang mengatakan bahwa kesehatanmu sedang terganggu, engkau sedang kena virus, saudara sedang sakit penyakit, atau mungkin saudaraku ada surat-surat yang lain yang mengancam saudara, bisnismu sedang terpuruk, keuangan saudara sedang terpuruk, atau mungkin Anda menerima surat PHK. Anda sebagai kepala rumah tangga, secara manusia engkau takut dan khawatir. Bagaimana cara saya memenuhi kebutuhan keluarga untuk istri dan anak-anak saya? Pak Pendeta, saya sudah di PHK. Gereja Tuhan,
surat yang diterima oleh Hizkia bukan surat yang biasa. Bukan hanya surat yang menyelamatkan dirinya. Bukan hanya surat yang mengancam dirinya. Tapi adalah sebuah surat yang mengancam satu bangsa. Tapi gereja Tuhan, saya sangat diberkati waktu saya mendengarkan khotbah ini. Seorang raja tapi merendahkan hati. Dia membawa surat itu di hadapan Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan. Mungkin dokter berkata bahwa penyakitmu sudah sangat parah sekali. Saudaraku, tidak menjadi masalah. Karena perkataan dokter bukan final terakhir dalam hidup saudara. Tapi Alkitab, suara Tuhan, adalah final dalam hidup saudara. Alkitab berkata, oleh darahku, oleh bidurku di atas kayu salib, engkau sudah sembuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tatkala Hizkia menerima surat ancaman, ini yang dia bawa. Dia membawa surat itu, dibentangkan di hadapan Tuhan. Saya mengajak umat Tuhan dimanapun saudara mendengarkan khotbah ini. Maukah saudara di bulan Oktober ini, engkau membawa surat itu, dan bentangkan itu di hadapan Tuhan. Mungkin itu surat hutang, itu mungkin surat di mana engkau diponis, engkau mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Atau mungkin surat-surat yang lain yang menghancurkan bisnis, ekonomi, pekerjaan saudara. Maukah saudara belajar kepada Hizkia, walaupun dia seorang raja, dia tidak malu. Dia membawa surat ancaman itu, dia membentangkan itu di hadapan Tuhan. Dia membentangkan itu di hadapan Tuhan. Dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi kepadanya. Saudara, kulihat Alkitab saudara dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Ini sesuatu yang langka terjadi. Tapi dengarkan gereja Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami hal seperti ini. Ada orang-orang sombong yang menghina saudara. Saudara gereja Tuhan. Hizkia itu saudaraku direndahkan serendah-rendahnya. Dia seorang raja. Ada raja yang lain yang merasa dia lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa. Dan raja ini dengan sombongnya saudaraku mengintimidasi, mempermalukan Hizkia di depan rakyatnya. Tapi dengarkan ini saudaraku, ini yang Hizkia lakukan. Dia membawa surat yang mempermalukan dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu di atas kertas dia tidak bisa punya kekuatan untuk menghadapi raja yang sombong itu. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu lihat pertolongan Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu, Alkitab berkata gereja Tuhan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, keluarlah malam itu malaikat Tuhan. lalu dibunuhnyalah 185.000 orang Lalu malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, Tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Tampaklah semuanya bangkai. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mau, hal yang sulit akan menjadi mudah bagi saudara. Semudah engkau membalikkan tanganmu, semudah itu Tuhan akan memulihkan ekonomi saudara, pelayanan saudara, kesehatan saudara. Gereja Tuhan, siapa yang menyangka kalau besok pagi akan terjadi kemenangan? Di atas kertas tidak mungkin. Pasukannya tidak sebanding dengan pasukan raja yang datang mengintimidasi dia. Tapi dengarkan saudaraku, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang Alkitab berkata dia punya pasukan yang luar biasa. Bukankah malaikat-malaikat itu diutus Tuhan untuk menolong orang yang berkenan kepadanya? Saudaraku gereja Tuhan, malaikat malam itu diutus oleh Tuhan untuk membunuh 185.000 orang. Sehingga saudaraku terjadi pembalikan keadaan. Dari kekalahan menjadi kemenangan. Saya berdoa malam hari ini, saudaraku mengalami pembalikan keadaan di sepanjang bulan Oktober ini. Engkau mengalami kebaikan Tuhan, engkau mengalami kedahsyatan Tuhan. Saudara mengalami angel ministry, ada malaikat Tuhan yang menolong saudara. Saudaraku, jangan tidak percaya bahwa Tuhan bisa kirim malaikat menolong saudara. Kisah Rasul 5 ayat 19. Kisah Rasul 5 ayat 11. Gereja Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Saudara membutuhkan ada malaikat Tuhan yang menolong bisnismu, ada malaikat Tuhan yang menolong kesehatan saudara, ada malaikat Tuhan menolong saudara. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mau, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kisah Rasul 5 ayat 19.
Kisah Para Rasul 5 ayat 19. Kisah Rasul 5 ayat 19. Tetapi waktu malam kata Alkitab, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ulangi lagi Bu Belinda. Tetapi pada waktu malam gereja Tuhan, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Beritakanlah seluruh firman yang hidup itu kepada orang banyak. Gereja Tuhan, tidak ada satu kuasa yang bisa menghentikan pelayanan saudara. Angkat tangan saudara. Tidak ada satu kuasa, tidak ada satu kekuatan yang bisa menghentikan perjalananmu, yang bisa menghentikan pelayanan saudara, yang bisa menghentikan masa depan saudara. Oleh karena itu Alkitab berkata, tatkala ada orang-orang yang berusaha, saudaraku, menghentikan pelayanan hamba-hamba Tuhan ini, Alkitab berkata, ulangi lagi Bu Belinda, haleluya. Kisah Rasul 5 ayat 19, saya berdoa, gereja Tuhan, ada Tuhan yang menolong saudara, sehingga membawa engkau keluar dari krisis ini. Engkau membawa engkau keluar dari kesulitan-kesulitan hidup saudara. Ulangi. Kisah Para Rasul 5 ayat 19. Kisah Rasul 5 ayat 19. Tetapi pada waktu malam kata Alkitab, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar terus. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Amin. Maka Bapak Ibu dengarkan ini. Engkau harus menghubungkan visimu dengan visi Tuhan. Engkau harus menghubungkan bisnismu, apapun yang kamu kerjakan, dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, tatkala engkau menghubungkan pekerjaanmu, bisnismu, apapun yang kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Alkitab berkata, tidak ada satu kuasa yang bisa menghentikan perjalanan hamba-hamba Tuhan ini. Bahkan dikirimnya malaikat Tuhan untuk menolong mereka, membebaskan mereka, membuka pintu-pintu penjara, dan membawa mereka keluar. Yang terakhir gereja Tuhan, haleluya. Lihat Alkitab saudara, dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1, haleluya. Menang atas ketakutan yang pertama, saudara harus punya iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Yang kedua, engkau harus melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jangan lihat musuhmu, jangan lihat permasalahan, tapi lihat, pandang keselamatan, pertolongan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, kalau ada surat ancaman, kalau ada sesuatu yang sulit, saudaraku, mari hari-hari ini saya mengajak saudara banyak berdoa. Maka gereja kita hari-hari ini membawa ada doa fajar tiap pagi. Mari saudaraku, di doa fajar ini bawa ada surat-surat mungkin yang mengancam saudara, ya, yang mempersulit hidup saudara, yang sedang Anda hadapi di kantor, dimanapun, atau mungkin Anda sedang bermasalah dengan kesehatan saudara. Bentangkan itu di depan Tuhan, maka saya percaya Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara, kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, taruh satu tangan di hati saudara. Saya berdoa, Anda bukan hanya mendengar khotbah, tapi saudara menjadi pelaku firman. Saya berdoa, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan membesarkan nama saudara. Engkau diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu dalam nama Tuhan, kami berdoa. Berkati umatmu dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan, mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, kami berdoa agar Roh Kudus Engkau yang bekerja, memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka pekerjaan dengan dahsyat dan luar biasa. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, hiburkan yang berdoa, hiburkan yang berduka. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan bagi saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan, ya, ibadah doa fajar hari-hari ini semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa saudaraku dari berbagai kota-kota, pulau-pulau, bahkan bangsa-bangsa saudaraku semakin banyak. Oleh karena itu, mari kami mengajak Bapak Ibu saudara bergabung bersama dengan kami dalam ibadah doa fajar dari hari Senin sampai hari Sabtu
Saya percaya jam 5 pagi sampai jam 7, saya percaya saudara yang terhubung di Doa Fajar ini, saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan yang kedua Bapak Ibu, setiap malam kita ada mesbah malam, mesbah doa. Setiap malam ada 2 sesi, jam 8.15 dan jam 9.15 via Google Meet. Mari bergabung, saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu saudaraku yang mau membawa persembahan, persepuluhan ucapan syukur saudara, dan saudara mau menabur melalui pelayanan gereja ini, silakan Bapak Ibu menabur. Ada nomor rekening gereja, ada barcode yang gereja sediakan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati keuangan saudara, Tuhan memberkati pekerjaan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara. Haleluya, percaya waktu saudara berbuat baik umat Tuhan dimanapun saudara berada, maka perbuatan baik saudara naik ke hadirat Tuhan. Tuhan mengingat saudara, Tuhan memberkati setiap taburan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan berkati semua umatmu. Sebentar Tuhan kami tinggalkan dan kami menyelesaikan ibadah online ini. Tuhan, kami angkat tangan kami. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.